Stabilisasi harga pangan, Pemkab Bojonegoro gelar gerakan pangan murah. Bawang merah mahal, emak-emak di Tuban mengais sisa hasil panen petani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa JTV Bojonegoro. Senang sekali saya Semi Ramadan kembali hadir menjumpai Anda di program Sketsa Pengawan untuk edisi hari ini. Selain dua informasi utama tadi, kami juga masih memiliki informasi dan juga berita menarik lainnya dari Bojonegoro dan sekitarnya. Pemirsa, mari kita ikuti Sketsa Pengawan selengkapnya. Pemirsa, kita awali informasi yang pertama. Dalam rangka menjaga stabilisasi pasokan dan harga pangan, Dewan Koperasi Indonesia Daerah Bojonegoro bersama dengan pemerintah Kabupaten Bojonegoro menggelar gerakan pangan murah yang diadakan di depan Pendopo Malwapati setempat. Kegiatan ini diharapkan dapat meringankan beban masyarakat, terutama untuk mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga yang sangat terjangkau. Dewan Koperasi Indonesia Daerah Bojonegoro bersama Badan Pangan Nasional serta pemerintah Kabupaten Bojonegoro bersinergi menggelar gerakan pangan murah di Jalan Mas Tumapel, depan Pendopo Pemkab setempat pada Jumat pagi. Kegiatan ini turut serta menggandeng Bulog Bojonegoro serta sejumlah swalayan serta UMKM di Kabupaten Bojonegoro. Kegiatan ini bertujuan untuk menstabilkan pasokan dan harga pangan, terutama meringankan beban masyarakat untuk mendapatkan kebutuhan pokok yang relatif terjangkau. Gerakan pangan murah menyediakan sejumlah bahan pokok, mulai dari telur dijual dengan harga Rp25.000 per kilogramnya. Kemudian gula Rp17.000 per kilogram, minyak goreng Rp14.000 per liter, serta beras dijual dengan harga Rp11.200 per kilogramnya. Tak hanya itu, tersedia juga daging sapi yang dijual dengan harga Rp97.900 per kilogram. Kemudian daging ayam Rp29.000 per kilogramnya, serta sejumlah produk makanan dan minuman dari para pelaku UMKM di Bojonegoro. Gerakan pangan murah ini disambut antusias oleh masyarakat, bahkan mereka rela datang sejak pagi demi bisa mendapatkan bahan pokok yang sangat mereka butuhkan. Ketua Dewan Koperasi Indonesia Daerah Bojonegoro, Sriyadi Purnomo mengatakan, pihaknya mengucapkan terima kasih kepada sejumlah pihak yang telah berkolaborasi serta bersinergi dalam mendukung gerakan pangan murah ini. Diharapkan kegiatan tersebut dapat membantu masyarakat, terutama untuk memperoleh kebutuhan pokok dengan harga sangat terjangkau. Di sisi lain, juga bisa memberikan manfaat secara langsung baik kepada masyarakat ataupun para pelaku UMKM dalam meningkatkan perekonomian. Yang telah bersinergi dengan kami di Kopinda Bojonegoro dan juga Pemkab Kabupaten Bojonegoro, Pak PJ Bupati, Pak Trianto, dan juga DPRD Kabupaten Bojonegoro, Komisi B, khususnya Pak Sigit, yang telah berkolaborasi bersama kami mewujudkan kerja nyata untuk masyarakat Bojonegoro. Hari ini gerakan nyata untuk harga pangan murah, dan hari ini bisa disaksikan secara langsung di mana beras SHP dari Bulog ini sangat berkualitas dan harganya terjangkau untuk masyarakat Bojonegoro. Jadi tidak perlu khawatir, hari ini masyarakat Bojonegoro bisa menikmati bersama harga beras, harga yang sangat murah ini bisa dinikmati bersama. Mudah-mudahan hari ini bisa membantu masyarakat Bojonegoro dan lebih baik lagi dan sejahtera. Sementara itu, penjabat Bupati Bojonegoro Adrianto mengaku pihaknya sangat mendukung penuh atas kegiatan ini karena sangat membantu masyarakat. Tak hanya itu, dalam rangka menekan inflasi, pemerintah Kabupaten Bojonegoro telah mendirikan Toko Tekan Inflasi Bojonegoro atau Token Bro. Token Bro menjual sejumlah bahan pokok dengan harga yang sangat murah, serta di bawah harga pasaran. Pagi ini kita ada kegiatan pasar murah yang diselenggarakan oleh Dikopinda bersama dengan Badan Pangan Nasional. Dan salah satunya adalah dijualnya SPHP, beras yang disediakan oleh Bulog, beras murah tapi berkualitas tinggi. Jadi ini mudah-mudahan kegiatan ini bisa membantu masyarakat kita di Bojonegoro mendapatkan beras dengan harga yang lebih terjangkau, dengan beras yang juga kualitasnya juga sama baiknya. Terima kasih kepada Bapak Nas dan terima kasih kepada Dikopinda juga Pak Yadi dan para Bulog, di sini juga terima kasih dukungannya di Edo Jody Aldian, JTV Bojonegoro. Sementara itu, sejumlah emak-emak di Kabupaten Tuban beramai-ramai mengais sisa hasil panen bawang merah di areal persawahan setempat. Mereka dengan teliti mengumpulkan bawang merah yang tertinggal dalam gundukan tanah
Meski harus berpanas-panas, namun mereka mengaku senang bisa mendapatkan bawang merah secara gratis, karena saat ini harganya sedang melambung cukup tinggi. Sejumlah emak-emak menyerbu lahan pertanian bawang merah di Desa Sugiharjo, Kecamatan Tuban Kota, Kabupaten Tuban pada Jumat siang. Mereka beramai-ramai mencari sisa hasil panen yang sengaja ditinggal oleh pemiliknya. Aktivitas mengais atau dalam bahasa Jawa biasa disebut dengan istilah leles seperti ini rutin dilakukan oleh warga, khususnya para wanita usai panen dilakukan. Caranya cukup sederhana, mereka hanya perlu menggali tanah tempat bawang merah ditanam. Jika beruntung, maka mereka akan menemukan bawang merah yang tertinggal. Satu persatu butiran bawang merah dikumpulkan dalam wadah. Namun kualitas bawang merah hasil leles ini tak sebaik hasil panen pada umumnya. Meski harus berpanas-panas, para ibu-ibu ini mengaku senang bisa membawa pulang bawang merah secara gratis. Karena saat ini harganya sedang melambung tinggi. Cari apa ini, Bu? Cari berambang merah. Sering, Bu, cari gini, Bu? Ya sering kalau musim panen ya cari. Ini sisa panen gitu ya? Iya. Dapat berapa, Bu, biasanya? Kadang ya setengah kresek, kadang ya sak kresek. Terus ini untuk apa, Bu, rencananya, Bu? Untuk damel Mbak, nyambel ngapong ya Mas. Ini pas bawang merah mahal gitu, Bu, ya? Iya mahal. Daripada beli gitu ya? Daripada beli ya lumayan lesak titik. Hasil mengais sisa panen ini nantinya akan mereka gunakan sendiri sebagai bumbu dapur di rumah. Bu, ini cari apa ini, Bu? Cari bawang merah Untuk apa, Bu? untuk kebutuhan sehari-hari. Kebutuhan sehari-hari. Iya. Sering, Bu, cari gini nih, Bu? Kalau musim panen, Kalau musim panen, selesai Iya. panen gitu ya? iya, Ini sisanya gitu, Bu, ya? iya, yang tidak dipanen. Biasanya dapat berapa, Bu? Ya tidak mesti Mas, kadang-kadang ya tidak ada. Kalau panennya bagus ya tidak ada yang ketinggalan. Berarti untuk masak sendiri ya? Iya. Aktivitas ibu-ibu mencari sisa hasil panen seperti ini sudah biasa dilakukan. Pemilik lahan mengizinkan, terlebih sebagian besar tanaman mengalami gagal panen. Itu sudah dipanen, Pak? Sudah kemarin. Berarti sisanya gitu ya? Iya, Itu memang sudah biasa seperti itu atau gimana, Pak? sudah biasa. Itu kemarin dapat banyak, Pak, panennya, Pak? Ya, sedikit itu gagal panen. Gagal panen? Iya. Dapat berapa banyaknya? Agak sedikit. 1 ton nggak nyampe. Sekedar diketahui, harga bawang merah di pasar tradisional Kabupaten Tuban saat ini berada di kisaran harga Rp50.000 per kilogram. Namun, bawang merah hasil leles tidak laku dijual karena kualitasnya di bawah standar. Bawang merah biasanya hanya digunakan untuk kebutuhan dapur sehari-hari. Ziki Muhammad, Husni Mubarok, CTV Tuban. Pemirsa, puluhan wartawan di Kabupaten Ngawi menggelar aksi penolakan revisi Rancangan Undang-Undang Penyiaran. Meski saat ini pembahasan RUU tersebut telah ditunda, namun para wartawan ini tetap meminta agar revisi RUU tersebut dibatalkan. Dengan mengenakan pita hitam dan membawa sejumlah poster, puluhan wartawan dari berbagai media di Kabupaten Ngawi menggelar aksi damai di halaman kantor DPRD setempat. Aksi damai ini sebagai bentuk pernyataan sikap terhadap revisi RUU Penyiaran yang kini tengah dibahas di DPR RI. Koordinator aksi, Asfi Manar menyatakan dengan tegas, meski saat ini pembahasan revisi RUU tersebut tengah ditunda, namun jangan sampai hal itu membuat para wartawan lengah dan terus mengawal penolakan hal tersebut. RUU Penyiaran dinilai sangat bertentangan dengan Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999. Bahwa apa yang kami lakukan di sini itu sebenarnya menjadi semacam bagian dari konstruksi perjuangan itu sendiri. Konstruksi perjuangan yang dibuat oleh pertama pemahaman dari Dewan Pers, yang kedua mohon maaf ya ini ICTI Indonesia, ICTI, kemudian beberapa profesional yang berkompeten untuk membahas isu ini, merumuskan sebuah agenda-agenda yang menjadi panduan untuk melakukan aksi penolakan undang-undang ini. Kalau kaitannya kenapa kita tolak,
semuanya bisa melihat bahwa begitu toksiknya, begitu beracunnya pasal-pasal yang ada ini. Menanggapi itu, Ketua DPRD Ngawi Heru Kusnindar menyatakan bakal mendukung langkah dari teman-teman wartawan. Pihaknya sepakat jika dampak dari revisi RUU penyiaran, maka akan ada pembatasan dalam mencari sebuah informasi. Pihaknya juga akan menyampaikan aspirasi tersebut pada DPR RI, selanjutnya dapat dijadikan pembahasan dengan pemerintah pusat. Pun itu menjadi aspirasi. Dan kita sebenarnya juga cukup prihatin gitu, orde lama seperti itu, baru seperti itu sampai sekarang gitu. Jadi saya pun bersepakat bahwa sebenarnya ada kebebasan dalam tanda kutip gitu, yang terasa itu di bredel atau itu dibatasi sekali. Untuk itu langkah-langkah tentunya nanti kami juga akan melakukan pengiriman ini melalui ekspedisi. Bagaimana suara dari rekan-rekan insan pers di Kabupaten Ngawi kita teruskan ke DPR RI untuk menjadi bahan referensi, kemudian bahan masukan untuk dibahas lebih lanjut dengan pemerintah pusat. Seperti diketahui, aksi gelombang unjuk rasa terhadap penolakan revisi RUU penyiaran terus digaungkan oleh wartawan dari berbagai penjuru tanah air. Keberadaan RUU penyiaran tersebut dinilai sangat bertentangan dengan Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999. Ita Wahyu, CTV Ngawi. Peternak kambing di Nganjuk kebanjiran pesanan Idul Adha. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di Sketsa Pengawan. Wes lah Mas, awak dhewe iki ora mungkin iso ngrubah keadaan. Wis to, Dik, iso. Tapi Mas, Aja tapi nek, Dik. tangan kita demi apa Mas? Mas ampune kok bodhek. Anu, Dik, aku lo meng bersih-bersih kandang lah, ora icik to, Dik. Kayak pengo. Wis to, Dik. Dhewe iso ngrubah keadaan. Terus piye carane? Ya carane aja golput, Dik. Iling, sediluk maneh Pilkada Bojonegoro. Iki lho. Iki tahap-tahapane. Aja lali tanggal 17 November 2024 teko nang TPS coblos pilihan. Suarane awak dhewe iki iso nentukno masa depan Bojonegoro 5 tahun ke depan. Piye? Aja lali lho, Dik. Terserah Mas. Loh, masalah pilkada ojo terserah. Ojo lali nyoblos ya dah. Bupati dan Wakil Bupati Bojonegoro. Pemirsa, terima kasih Anda masih di Sketsa Bengawan. Sejak 2 minggu terakhir, peternak kambing di Kabupaten Nganjuk kebanjiran pesanan kambing untuk kurban. Bahkan jika dibandingkan dengan hari biasa, peningkatan penjualan mencapai lebih dari 100%. Datangnya Hari Raya Idul Adha menjadi berkah tersendiri bagi para peternak kambing di Kabupaten Nganjuk. Salah satunya seperti yang dirasakan Ahmad Imron, peternak kambing yang berasal dari Desa Katerban, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk. Sejak 2 minggu terakhir, penjualan kambing untuk kurban mulai meningkat drastis. Bahkan jika dibandingkan dengan hari biasa, penjualan kambing saat ini sudah mengalami peningkatan lebih dari 100%. Untuk menjaga kualitas kambing agar tetap sehat dan bugar, Ahmad Imron selalu menjaga pola makan dan asupan gizi bagi kambing yang akan dipasarkan. Selain itu, ia juga selalu menjaga kebersihan kandang. Ahmad Imron mengatakan, menjelang hari raya kurban ini, dari 200 kambing yang ada di kandangnya, 100 ekor diantaranya sudah laku terjual. Biasanya peningkatan penjualan akan terus berlangsung hingga H-1 Idul Adha. Hari raya Idul Adha seperti ini, penjualan kita sangat baik, sangat banyak peminat. Cuma kadang kita itu setelah hari ini, setelah hari Idul Adha,
itu permintaan semakin banyak sampai sebulan. Jadi setelah itu ada satu sesudahnya itu lebih banyak. Mas, ada peningkatan berapa persen, Mas? Kurang lebih 100% belum. Nah, sampai saat ini sudah separuh lebih yang terjual. Sementara itu harga kambing yang dijual dipatok mulai harga Rp3 juta hingga Rp8 juta, tergantung jenis dan ukuran kambing. Ahmad Sarwani, CTV, Nganjuk. Sementara itu perayaan Hari Raya Idul Adha menjadi berkah tersendiri bagi para perajin tusuk sate di Kabupaten Tuban. Kebiasaan masyarakat memasak daging kurban pada perayaan Idul Adha membuat permintaan tusuk sate meningkat drastis. Perayaan Hari Raya Idul Adha menjadi berkah tersendiri bagi para perajin tusuk sate di Kabupaten Tuban. Salah satunya seperti yang dirasakan warga kampung tusuk sate di Kelurahan Perbon, Kecamatan Tuban Kota, Kabupaten Tuban pada Kamis pagi. Sejak sepekan terakhir, permintaan tusuk sate terus berdatangan. Biasanya, tusuk sate ini akan diambil oleh pengepul lalu dijual kembali di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Tuban. Meski banyak pesanan, namun dalam sehari, tiap orang hanya mampu memproduksi 20 ikat tusuk sate dengan isi 90 biji dalam satu ikatnya. Para perajin tusuk sate di sini membuat tusuk sate dengan cara manual. Cara tersebut tidak secepat mesin, karena prosesnya lebih lama dan butuh ketelatenan. Untuk menghasilkan tusuk sate, bambu harus dipotong kecil menggunakan gergaji. Setelah itu dipotong lagi menjadi beberapa bagian menggunakan parang atau bendo. Proses selanjutnya yaitu bambu dihaluskan dan diruncingkan menjadi tusuk sate. Setiap satu ikat tusuk sate berisi sekitar 90 biji, hanya dijual dengan harga Rp1.200 hingga Rp2.000 saja. Tusuk sate gimana, Bu? Ya banyak. Sing pesen tapi nggak bisa ngelayani. Saya buat sendiri. Sehari biasanya buat berapa, Bu? 20 ikat. Per ikatnya isi berapa, Bu? 90 biji. Yeah. Itu dijual berapa, Bu? 1.200 per ikat. Itu jualnya gimana, Bu? Diambil pengepul ke sini gitu ya. Kesini. Untuk dijual ke pasar gitu. Ke pasar, jenuh, pasar Merak-Urak. Ini biasanya untuk apa sih, Bu, tusuknya ini? Untuk sate, untuk ikan sama. Tusuk sate yang dihasilkan para perajin setempat dipasarkan ke pasar tradisional di Kecamatan Merak-Urak, Jenuh, dan Pasar Baru Tuban. Selain itu, juga dijual eceran di sejumlah toko. Biasanya gimana, Bu? Orangnya ke sini atau? Orangnya ke sini. Dijual berapa sama Ibu? Saya jualnya itu tahun tadi 1.000, tapi sekarang mahal harganya. Saya jual per ikat. Jelang Idul Adha ini banyak pesanan, Bu, ya? Banyak, alhamdulillah banyak. Sekedar diketahui, di kampung tusuk sate Dukuhan Perbon Tuban ini terdapat sedikitnya 30 kepala keluarga yang memproduksi tusuk sate berbahan bambu. Profesi ini biasanya dilakukan oleh ibu-ibu rumah tangga yang mengisi waktu di sela-sela kesibukannya sebagai ibu rumah tangga. Ziki Muhammad, Husni Mubarak, CTV, Tuban. Beralih ke berita lainnya, sebuah mobil Fortuner terbalik di dalam parit usai menabrak lampu penerangan di tepi jalan di Kabupaten Tuban pada Rabu sore. Diduga kecelakaan ini terjadi akibat roda mobil meletus. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Kecelakaan ini terjadi di Jalan Raya Merak-Urak Jenuh, tepatnya di Desa Sambung Gede, Kecamatan Merak-Urak, Kabupaten Tuban pada Rabu sore. Sebuah mobil Fortuner mewah berplat nomor S1239HB terbalik di dalam parit setelah menabrak lampu penerangan jalan. Kecelakaan ini bermula saat mobil yang dikendarai oleh Rumianto, 53 tahun, warga Desa Temaci, Kecamatan Jenuh, Kabupaten Tuban, melaju dari arah selatan ke utara dengan kecepatan tinggi. Sesampainya di lokasi kejadian, roda mobil depan bagian kanan yang dikendarai korban meletus, sehingga kendaraan langsung oleng. Akibatnya, mobil menabrak tiang lampu penerangan yang ada di tepi jalan. Kerasnya benturan membuat mobil terbalik dan masuk ke dalam parit. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini. Sopir keluar dari dalam mobil dalam kondisi selamat. Ceritanya ban berdos iki, Mas. Ban berdos, terus munting iku mau.
Awalnya bannya pecah itu Pak ya? Iya, ban pecah iki lho, Mas. Terus nabrak apa, Pak? Kayak tiang listrik iki, Mas. Tiangnya ambrol. Sendirian tadi, Pak? Ono koncone cuma nemae keluargane. Ada yang luka-luka, Pak? Enggak. Cuma untune rampal loro iki. Pak, ini dari mana mau kemana awalnya Pak? Dari Nambangan mau ke Karanganyar, pulang ke Karanganyar. Pulang ke Karanganyar. Itu ngambil bibit ikan. Terus tahu pas di jalan tadi meledak itu Pak ya? Iya, banyak meletus, oling gitu loh, Mas. Terus menabrak tiang itu? Tiang listrik. Aku ya sadar Mas masalah itu, ya sadar wong aku ya ngerti. Sementara itu, untuk mengevakuasi kendaraan keluar dari dalam parit, korban masih menunggu mobil derek datang ke lokasi kejadian. Siki Muhammad, Husni Mubarak, CTV, Tuban. Cegah penyalahgunaan narkoba, Polres Tuban gelar tes urin dadakan. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di Sketsa Pengawan. Hei, Nduk. Bapak ki wis bolak-balik ngendari awakmu to. Aja cedak-cedak karo bocah cok iki. Dek iki ora padha karo awake dhewe, Nduk. Tapi Bapak, Opi wis kadung cinta kali Mas Arga. Cinta kok karo bocah sing gak jelas prejengane koyo ngene iki. Mas yo prejengane gak jelas kok ngene iki, tapi cah iki gemati lho Bapak kalih kula. Hei, tanganem. Aja demak-demek nayang ku anakku. Repot nek musuh wong ora tau nom. Hei, kenapa kowe gak iki? Tak kon pilih jago calon jagoanku kowe gak gelem. Ona anu. Bapak, jenenge pilihan niku kan hak pribadi, mboten saged dipaksa. Leres niku, Pak. Apane sing leres? Bapak, iki kan wis meh Pilkada Bojonegoro. Sapa ngerti pilihane Bapak kalih Mas Arga mungkin padha. Oh iya ya, Nduk. Iki wis meh Pilkada Bojonegoro. Njur sok kapan kuwi? Tanggal 17 November 2024, Bapak. Iki lho daftarane. Iki lho. Ojo lali tanggal 17 November 2024 teko ning TPS coblos pilihan 6 karena pilihan 6 menentukan masa depan Bojonegoro 5 tahun ke depan. Sik. Aku tahu krungu iki. Iki lah omonganku to. Ojo lali budal nyoblos ya, Cah. Ayo memilih Bojonegoro. Pemirsa, terima kasih Anda masih di Sketsa Bengawan. Tim Kesehatan Polres Tuban secara dadakan menggelar tes urin khusus untuk anggota Satreskoba setempat. Kegiatan ini digelar untuk mengantisipasi penyalahgunaan narkoba, khususnya di lingkungan penegak hukum. Untuk mengantisipasi penyalahgunaan narkoba, Polres Tuban menggelar tes urin dadakan secara khusus untuk seluruh anggota Satreskoba Polres setempat pada Jumat pagi. Satu persatu anggota Satreskoba didata dan diambil sampel urin untuk dilakukan tes di depan ruangan Satreskoba Polres Tuban. Sedikitnya ada 27 anggota Satuan Reserse Narkoba yang menjalani pemeriksaan. Dari hasil tes urin yang dilakukan tidak ditemukan anggota yang mengkonsumsi narkotika. Kapolres Tuban AKBP Suryono mengatakan, tes urin dadakan ini dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan narkoba, khususnya di lingkungan penegak hukum yang aktif di lapangan dan sering berkecimpung dengan peredaran narkotika. Sehingga selain melakukan pemberantasan narkoba, anggota kepolisian dapat menjadi contoh yang baik bagi masyarakat agar dapat menjauhi narkoba. AKBP Suryono menambahkan, sejauh ini peredaran dan penyalahgunaan narkoba dengan kasus tertinggi di Kabupaten Tuban adalah pil koplo jenis Karnopen. Meski demikian, berdasarkan kasus yang ditangani Polres tempat,
tren penggunaan narkoba jenis sabu juga sedikit mengalami peningkatan. Kita sengaja pagi ini melakukan dadakan, spontanitas, tidak direncanakan untuk melakukan cekun pada seluruh personil Sat Narkoba Paciban. Saya berpikir karena kalau kita mau bersih-bersih, sapunya harus bersih. Kita mau membersihkan kotoran di pinggir jalan, sapu kita tidak bersih. Harapan saya seluruh anggota saya harus bersih dari narkoba. Bagaimana mau memberantas penyalahgunaan narkoba jika personil yang mengawakinya juga terlibat narkoba. Saya berharap tidak ada yang positif, semua yang negatif, dan tidak ada yang terlibat baik pengguna, pemakai, pengedar maupun bandar. Semuanya clear. Kegiatan serupa rencananya akan digelar secara berkala untuk memastikan tidak ada anggota polisi dari Polres tempat yang melakukan penyalahgunaan narkoba. Siki Muhammad, Husni Mubarak, CTV, Tuban. Sementara itu, sejak pandemi COVID-19, Fatayat NU Ranting Beran Kabupaten Ngawi mendirikan Cagak Sedekah untuk memberikan bantuan sayuran kepada masyarakat. Hingga kini sedekah sayuran tersebut masih terus berjalan karena dinilai sangat bermanfaat bagi masyarakat. Sejak pagi, puluhan warga yang ada di Desa Beran, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi berkumpul di lokasi pembagian sayuran gratis. Di lokasi ini terdapat cagak berbagi sedekah dari Fatayat NU Ranting Beran yang telah berjalan selama 3 tahun. Ketua Ranting Fatayat Beran, Sukatmi menjelaskan, keberadaan cagak sedekah tersebut awalnya diinisiasi saat pandemi COVID-19 terjadi. Kegiatan yang berlangsung setiap hari Jumat itu dilakukan dengan memberikan bantuan kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat sekitar. Ini sudah sampai 3 tahun. Dari awal kita hanya 3 orang dan yang bikin untuk cagaknya itu hanya 1, 2 dari jam setelah subuh sampai jam 8 pagi. Dan ya gimana ya, namanya orang kita bersedekah itu ya kita harus ikhlas, apapun sedikit banyak kita harus ikhlas, dengan ikhlas hati, dengan senang hati, dan insya Allah bermanfaat untuk semuanya. Berarti sekitar waktu pandemi COVID dulu ya dimulai? Pandemi itu dimulai dan kita sebetulnya waktu itu mengadakan basar baju bekas dan itu sengaja kita bagi-bagikan dan ternyata banyak orang yang tidak mengerti dan dengan adanya dibikin cagak sedekah akhirnya orang-orang pada tahu. Hal yang sama disampaikan Ketua Fatayat NU Ngawi, Nuri Karimatunisa, bahwa cagak sedekah ini sudah berjalan selama 3 tahun dan tetap memberikan bantuan berupa sayuran kepada masyarakat. Harapannya, kegiatan serupa juga dapat dilakukan oleh Ranting Fatayat di seluruh wilayah Kabupaten Ngawi. Kebaikan apapun pada dasarnya tetap kita dampingi. Jadi awalnya 3 tahun lalu. Nah, 3 tahun lalu dari yang 3 orang, ayo, ala kadarnya ya. Isinya tuh ala kadarnya, ada sekian bungkus ya kita bagikan. Ternyata bisa berjalan rutin. Luar biasa bisa berjalan rutin dan akhirnya terjadilah seperti ini setiap Jumat Berkah itu kurang lebih minimal 100 incis, 100 bungkus yang bisa kita berikan kepada masyarakat dan sistemnya juga sudah sangat berjalan rapi dengan nomor dan lain-lain, sangat luar biasa. Pada dasarnya tujuannya yaitu berbagi itu tidak usah menunggu kaya, berbagi itu apa yang kita bisa bagikan ya kita bagikan dengan hal-hal kecil, baik itu sekedar senyuman, sekedar solusi permasalahan ataupun berupa seperti ini karena ternyata di luar sana banyak yang membutuhkan. Diketahui bahwa aksi saling berbagi sayuran ini seringkali dilakukan pada saat pandemi COVID-19 lalu. Kegiatan ini sangat membantu masyarakat dalam membantu kebutuhan pangan. Terlebih tidak hanya sayuran, beras dan minyak goreng juga disediakan. Ita Wahyu, CTV, Ngawi. Pemirsa, siswa dan guru sebuah madrasah ibtidaiyah di Kabupaten Gresik diteror oleh monyet liar. Setelah beberapa kali muncul dan mengganggu aktivitas belajar mengajar, monyet tersebut akhirnya berhasil ditangkap oleh petugas Damkar Kabupaten Gresik.
Seekor monyet liar meneror siswa dan guru Madrasah Ibtidaiyah Wali Songo, Kecamatan Kedamaian, Kabupaten Gresik sejak 3 hari terakhir. Monyet tersebut masuk ke ruang kelas dan mengganggu aktivitas belajar mengajar. Kejadian ini selanjutnya dilaporkan kepada petugas pemadam kebakaran Kabupaten Gresik untuk ditangkap. Pasalnya, teror monyet liar ini membuat siswa dan guru di sekolah setempat ketakutan. Diduga monyet liar ini kelaparan dan hendak mencari makan. Tak hanya melakukan teror, monyet tersebut juga mengacak-ngacak ruang sekolah. Monyet di MI Wali Songo Blangerjo, karena belakangan ini monyet tersebut sudah meresahkan banyak warga dan sudah berkeliaran di sekitar di sini. Untuk penangkapan monyet masih tadi sudah ada di kelas 4, tetapi sudah melarikan diri dan akan ditindaklanjuti oleh petugas. Setelah beberapa kali gagal, petugas damkar akhirnya berhasil menangkap monyet tersebut dengan alat bantu serta jaring. Setelah terjaring, monyet ini kemudian diikat oleh petugas. Kera itu sudah 2 hari ini, Pak. Jadi kemarin itu pagi sebelum masuk sekolah itu sudah ada lewat angin-angin gedung MI itu, dan hari terus kita tangkap, tim kami tangkap tapi lari, Pak. Tapi pagi ini datang lagi, nampaknya kera yang sama, sehingga kami tangkap bersama-sama guru dan teman-teman damkar, akhirnya bisa ketangkap, yakni di Desa Blangerjo, MI Wali Songo, Kedamaian. Oleh petugas damkar, monyet liar ini selanjutnya dibawa ke kantor damkar Gresik, sembari menunggu untuk diserahkan ke BKSDA Provinsi Jawa Timur. Muhammad Amin, CTV, Gresik. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri sketsa Bengawan untuk edisi hari ini. Jangan lupa follow akun sosial media kami di bawah ini. Kirimkan kritik dan saran Anda ke alamat email kami jtvbojonegoro@jtv.co.id. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Semi Ramadan bersama kerabat kerja yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam JTV Bojonegoro.